Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Gumaytech. Ini adalah part yang ketiga. Di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang hal utama yang harus diperhatikan sebelum meribal atau belajar ribal chipset. Jadi sebelum kita melakukan proses belajar, proses pengerjaan ribaling, ada hal utama yang kadang tidak kita pikirkan, yang kadang kita sepelekan, yang kadang terlupakan. Apakah hal itu? Buat apa kita meribal? Jadi itu adalah hal dasar yang harus kita ketahui. Kita bisa ribal, kita bisa ganti chipset, kita bisa mengganti bola-bola timah di chipset, tapi kita tidak tahu buat apa kita melakukan itu. Jadi inilah hal utama yang harus kita ketahui, kita perhatikan sebelum ribal. Apakah yang harus kita ketahui? Yaitu buat apa kita melakukan ribal, yaitu untuk memperbaiki. Jadi kita melakukan ribaling itu buat apa? Ini fontnya kita kecilin dulu. Kita melakukan ribaling untuk memperbaiki motherboard. Iya, kita tahu ketika kita melakukan ribaling ini digunakan untuk memperbaiki motherboard. Tapi kenapa kita harus meribal chipset? Iya, karena chipsetnya rusak. Nah, ini dia. Ini adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Kalau di sini kita buat misalkan shape, kita kasih kotak-kotak ini ya. Kita kasih shape-nya yang rectangle kotak ini. Oke. Nah, jadi hal utama yang harus kita perhatikan, yang penting itu ialah buat apa kita ribal, buat apa ribal dilakukan. Jadi hal utama yang diperhatikan ialah buat apa ribal dilakukan, atau buat apa kita melakukan ribaling, ya untuk memperbaiki. Buat apa kita memperbaiki laptop dengan melakukan ribal? Karena chipnya rusak. Ini fontnya ganti merah dulu, karena chipnya rusak. Nah, disinilah kuncinya. Bagaimana cara mengetahui chip itu rusak? Jadi teman-teman jangan terfokus hanya pada satu hal saja. Bagaimana cara menggunakan Bagari Work, bagaimana cara melepas chipset, bagaimana cara melakukan pembersihan, bagaimana cara melakukan pemasangan bola-bola timah, bagaimana cara melakukan pemasangan chipset kembali ke motherboard supaya suhu stabil dan tidak merusak chipset dan timah-timah terpasang secara sempurna di motherboard. Jadi bukan hanya sekedar itu yang terpenting, tetapi hal utama, maksudnya yang pertama dan utama ialah buat apa kita tanyakan pada diri kita, buat apa kita melakukan proses ribal, yaitu untuk memperbaiki device atau perangkat yang rusak. Yang rusaknya di bagian mana? Di bagian chipset. Jadi hal yang terpenting yang pertama ialah kita mengetahui chipsetnya rusak atau tidak. Nah, jadi teman-teman, hal yang harus kita ketahui, tahu chipset rusak atau tidak. Ini sering terjadi ya. Kadang kita melawan ribaling, setelah ribaling ternyata laptopnya masih rusak, atau device perangkat yang diribal chipnya itu masih rusak. Karena kita tidak mengetahui dasar apa yang menjustifikasi, apa yang membuat kita menentukan memvonis chip itu rusak atau tidak.
Nah, jadi ini adalah hal utama dan pertama sebenarnya yang harus kita ketahui sebelum menguasai alat BGA Workstation. Jadi teori tentang mengetahui kerusakan inilah salah satu hal yang penting. Jadi hal utamanya ialah kita mengetahui kerusakan di chipset. Nah, terus apa saja kerusakan di chipset itu seperti apa? Kerusakannya yang pertama kerusakannya di sini kita kasih angka nomor 1. Jadi buat teman-teman yang lagi kebingungan cara setting profile BGA, cara menggunakan mesin BGA, kita harus lebih pusing lagi bagaimana menentukan chip itu rusak atau tidak. Kita harus lebih pusing lagi bagaimana cara menentukan pilihan proses pengerjaan chip itu harus diribal, diganti atau sebagainya. Ini adalah hal pertama. Kita nggak ngerti tahu kerusakan tapi kita bisa ribal, terus kita ribal ternyata masih rusak, kan sama aja bohong. Nah itu, jadi yang pertama kerusakannya itu ialah karena chipsetnya sendiri yang rusak. Ini kita klasifikasikan kita akan sebutkan beberapa tipe kerusakan pada proses ribal. Maksudnya kenapa harus diribal, itu yang pertama karena chipnya rusak. Jadi karena chipset rusak. Contoh, kita ukur resistansinya rendah sekali atau tegangan ke supply ke chipnya tidak keluar, dikarenakan setelah diukur resistansinya rendah atau chipsetnya konslet. Nah, itu kita harus melakukan pergantian chipsetnya. Terus bagaimana cara kita mengetahui chipsetnya ini rusak atau tidak? Di sini kita ambil contoh, ada board view sedikit. Ini ada board view. Di sini adalah tipenya board view dari tipe laptop ya, ini laptop Asus X441 UB. Misalkan ini ada single chip prosesor. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan pengukuran, misalkan di PL yang ini sebagai supply ke sini, di sini nggak keluar tegangannya, tegangan V-core namanya, tegangan yang supply VCC core supply ke single chip atau ke prosesornya nggak keluar, dikarenakan setelah diukur resistansinya di sini resistansinya rendah rendah sekali. Tapi kadang bahkan resistansinya, kami pernah dapat laptop tipe MSI ROG multitester yang digunakan UT61E tapi hidup. Jadi kita nggak ngeribal chipset, kita nggak ngeribal PGA, kita perbaikin kerusakannya di bagian discharge ini ya, state PS lah, anggap aja PS yang rusak, ada yang konslet jalur 3 volt, ada kapasitor yang pecah, kita cabut, laptopnya hidup. Diukur resistansi prosesor, resistansi supply tegangan ke PGA itu sangat rendah sekali, ke prosesornya 1, berapa ohm, untuk ke PGA nya itu kisaran 0, berapa ohm, tapi hidup dan PGA nya normal. Nah, jadi ada beberapa parameter juga yang harus kita perhatikan selain dari tegangan, resistansi, sinyal, clock, data dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan teman-teman, selain proses ribal yang kita pusingkan ini. Jadi kerusakannya itu bisa karena chipsetnya, maka kita harus melakukan ribal. Yang kedua, bisa juga dikarenakan oleh bola-bola timah ya, bola-bola timah pada chipset. Jadi di sini kan ada titik-titik nih, anggap di sini adalah bola-bola timahnya. Ini chipsetnya tipe Core i3 Gen 6 6100U, tipenya Asus X441 UP ini kalau nggak salah. Di sini ada titik bola-bola timah. Karena pemakaian yang lama atau pemakaian yang berat dan rutin, panas dari chip ini mengakibatkan
bola-bola timah ini tergeser atau crack biasanya. Coba kita cari di sini ya, crack. Coba di sini crack BGA, dapat nggak? Di sini dapat, ada gambarnya. Nah di sini teman-teman, ini BGA rework. Di sini ada pad penghubung, di sini ada jalur, lapisan jalurnya, ini lapisannya, ini jalur yang menghubungkan pad-padnya ini. Di sini terjadi retak sehingga sambungannya tidak sempurna, mengakibatkan laptopnya itu harus diribal atau chipsetnya harus diribal. Cracknya seperti itu, atau seperti ini kan ada retak gitu ya. Nah jadi ada retak di sinilah yang mengakibatkan, atau crack seperti ini mengakibatkan laptopnya nggak berfungsi secara normal. Atau juga bisa karena bola-bola timah di kaki-kaki BGA rework ini saling menyatu. Nah begitu, karena dia saling menyatu mengakibatkan kerusakan konslet dan fungsionalnya bermasalah. Jadi kerusakan bola-bola timah. Jadi yang pertama tadi kerusakan chipset, kedua kerusakan pada bola-bola timah. Nah teman-teman, untuk bola-bola timah ini bagaimana tipenya? Nah kalau tipe dari bola-bola timah ini ada dua, yang SNPB96 sama 93 apa 63 ya. Coba kita cek, coba cek di sini semua, kemudian disini kita cari SNPB 63 63. Kalau 63 ini adalah, ada juga yang 96 SNPB 96. Jadi intinya ini adalah jenis timah. Terdapat dua jenis timah yang ada di pasaran. Ada yang SNPB 96 sama 63. Kalau 63 ini timahnya 63%, sisanya 37% adalah timbal. Kalau 96 ini 96%-nya timah dan 4% sisanya timbal. Nah, jadi timahnya lebih banyak yang SNPB 96 tipenya daripada yang 63. Nah, kalau kita lihat di gambar, kalau dijual dia ada tulisannya, misalkan di sini kita tulis timah SNPB. Di sini, nah di sini kan timah gulung juga ada tipenya. Dua ini yang biasa dipakai di industri, di servis laptop dan dijual di pasaran. Yang 96% timah sama yang 63. Sini kan ada SNPB berapa ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa titik didih timah, kalau yang ini kita ginikan aja. Nah, kalau yang SNPB 96 ini itu titik didihnya 217 derajat Celcius. Kemudian yang ini kalau sudah 217 sudah meleleh dia, tapi itu tergantung lagi dari jumlah dan ukuran timahnya. Kemudian kalau yang banyak ya nggak semuanya kan merata. Jadi tapi yang jelas titik didihnya 217. Kalau SN ini kurang lebih 180-an, 180 190 itu sudah meleleh, bahkan ada yang 170-an. Coba kita lihat titik didih di sini ya, titik didih timah SNPB 63 titik didihnya gimana di sini, timah 63.
Ya teman-teman nanti bisa carilah referensinya sendiri. Kalau untuk yang jelas ada dua jenis, yang pertama SN96 sama 63, kemudian ini titik didihnya 217 yang 96, yang 180 nya yang 63. Terus kita kalau mau ngeribal, kita gunain yang mana nih timahnya, mau yang 96 apa yang 63? Kalau menurut referensi di internet itu, di beberapa web dijelaskan bahwa sebenarnya produsen itu ingin memproduksi SN chipset dengan bola timah SNPB63, tapi dikarenakan timbal itu 37%, karena untuk mengurangi penggunaan timbal pada industri, maka tidak digunakanlah SNPB63, tapi yang digunakan adalah SN96. Terus kenapa? Ada apa dengan SN63, jenisnya yang 63? Karena titik didihnya 180, apakah ini memiliki keunggulan atau lebih bagus dari titik didih 217 derajat Celcius? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita misalkan lihat crack BGA di sini. Nah, BGA bonding di sini kelihatan nggak ya gambarnya ya? Oh, malah kebuka. Coba open. Nah, ini dia. Ini enak nih gambar ini. Nah, ini kita anggap sebagai chip teman-teman. Kemudian di bawah sini ada bola-bola timah. Kemudian di sini ada pad atau kita anggap PCB-nya. PCB, sini BGA, di sini bola-bola timah. Ketika kita menggunakan timah jenis SNPB63 memiliki titik didih 180 derajat Celcius, berarti kalau dia di sini 180 derajat Celcius, di sini apakah titik puncak panas dari chip itu sampai 100? Ya anggaplah mentok 100 lah kita anggap, walaupun ya normalnya biasa 40-an, 60. Tapi di sini apakah bisa melelehkan timah ini? Apakah bisa membuat timah ini mencair dari panas penggunaan device atau perangkat, misalkan laptop, kita menggunakan laptop kemudian beberapa jam, sehingga BGA atau chipset ini panas dari chipset ini, apakah bisa melelehkan ini? Tentu tidak kan. Berarti kita bisa menggunakan yang SNPB63 dengan titik didihnya 180. Tapi kenapa kita kenapa ini menggunakan SN96? Karena dilarang penggunaan timbal yang berlebih. Nanti teman-teman bisa cari referensinya di internet. Karena penggunaan timbal yang berlebih, maka dilarang menggunakan SNPB63 untuk industri yang memproduksi dalam skala besar. Nah, kemudian kenapa menggunakan SNPB96 yang titik didihnya 217 derajat Celcius? Alasannya tadi kita tahu bahwa penggunaan timbal. Terus apakah penggunaan SNPB63 ini memiliki keunggulan? Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita menggunakan SNPB yang 63, tingkat kelenturannya itu lebih bagus. Jadi ketika anggap mencapai suhu yang puncak 100 derajat Celcius atau 80, ya anggaplah 80-an, maka bola-bola timah ini lentur. Tekanan dari heatsink di atas menekan bola-bola timah di bawah dan ditumpu oleh PCB itu lentur, sehingga tidak mengakibatkan crack atau retakan di bola-bola timah. Tetapi kalau kita menggunakan timah keras atau kita menggunakan tipenya SNPB96 dengan titik di 2217 derajat Celcius, maka karena dia keras sedangkan panasnya itu dengan konstan kisaran misalkan 80 atau 90 derajat Celcius atau 30 sampai 60% dari maksimum titik didih bola-bola timah ini, maka ada kemungkinan terjadi retakan karena ada tekanan dari heatsink di sini atau pendingin. Berbeda dengan yang menggunakan SNPB63 yang lebih lentur.
Jadi karena kelenturannya itu dianggap awet. Jadi menurut pemahaman beberapa teknisi, penggunaan ini lebih bagus menggunakan yang timah SNPB 63 daripada yang 96. Jadi ketika kita melakukan proses rebaling, kita membersihkan bola-bola timah yang ada di bawah chipset. Di bawah chipset ini kita bersihkan. Ini adalah SNPB 96. Kita ganti dengan SNPB 63 supaya lebih bagus. Tapi ada juga beberapa teknisi yang hanya menggunakan tipe SNPB 63 ini untuk tipe-tipe chip seperti short bridge dan yang tidak menggunakan grafis atau menghasilkan panas yang berlebih. Tapi kalau untuk prosesor yang APU, Accelerated Processing Unit, yang memiliki grafis yang tinggi, maka biasanya teknisi menggunakan tipe timah, bola timah yang SNPB 96 yang titik didihnya tinggi. Jadi itu untuk pemilihan jenis timah. Jadi kita review ulang. Jadi ada hal utama terpenting sebelum ribal, yaitu buat apa ribal itu dilakukan, untuk memperbaiki. Buat apa kita melakukan perbaikan pada chipset? Karena chipsetnya rusak. Terus rusaknya itu bisa diakibatkan karena chipsetnya memang rusak, kemudian bisa karena bola-bola timah, bisa juga maksudnya karena chipset, kemudian bola-bola timahnya terhubung. Kemudian jenis timah ini ada SNPB 96 di pasaran sama yang 63. Kemudian cara melakukan pengecekan ini kita kasih di sini satu lagi, cara melakukan pengecekan. Di sini kasih nomor 4, yaitu pengecekan. Nah, misalkan kayak gini. Kita tahu di sini misalkan diukur di PL ini adalah induktor, di sini kita ukur resistansinya rendah sekali dan tegangannya tidak keluar. Ketika di switch on misalkan laptop atau apapun device perangkat itu, di switch on tegangan nggak keluar, diukur resistansinya low sekali, kemudian kita angkat chipset ini. Setelah chip ini diangkat, maka kita lihat, kalau kita punya boardview enak, kalau nggak punya kita bisa download datasheetnya. Setiap pin ini memiliki nama, misalkan ini namanya berapa pinnya tuh, PSS267. Nah, kita hubungkan, cari pin ground di sini. Misalkan groundnya di mana nih? Karena tidak semua pin yang ada di sini digunakan ya. Ada juga yang not connect sebagai penguat saja. Nah, ini ground. Nah, kita sudah tahu titik ground di sini. Kemudian kita misalkan cari supply, misalkan nih PCCSA. Kita hubungkan probe hitam multitester ke ground, probe merahnya ke sini. Kita ukur berapa resistansinya dengan supply tegangan yang dari sini tadi. Kita mengukur ini, kita lepas chipnya, kita ukur di luar. Kemudian kita cari groundnya di mana, di sini. Ini probe hitam, probe merahnya di sini. Ukur berapa resistansinya. Kemudian cari tahu berapa nilai resistansi yang bagus, berapa nilai resistansi yang mengindikasikan chipnya masih bagus, toleransinya berapa. Nanti teman-teman bisa kembangkan, bisa cari referensinya lagi. Jadi chipnya bisa dilepas, kita ukur di luar. Nah, kalau kayak gini kita tinggal pilih settingan. Misalkan kita setting ke horizontal, dah samain aja di sini titik 1 misalkan, kita di sini chipnya kita tinggal samain aja sama board view ini, ukur groundnya mana, kemudian kita cari supply tegangan syarat kerja dari chip ini apa, supply tegangannya yang masuk ke sini apa aja yang terhubung ke chip ini, ukur semua resistansinya, yang utama yang kita atau terindikasi konslet kita ukur. Jadi pinnya pilih di ground 1 yang hitam, yang merahnya di supply tegangan ini. Kemudian kita lihat nilai resistansinya. Oke, ini aja jadi background workstation, hal utama sebelum ribal. Ini sebenarnya yang terpenting sebelum kita bisa ngeribal, pusing-pusing. Sudah harganya mahal, makainya pusing.
Padahal yang lebih pusing lagi, buat apa kita melakukan tibal, yaitu untuk memperbaiki yang rusak chipsetnya. Bisa rusak chipset, bisa bola-bola timahnya nyatu, bisa bola-bola timahnya retak. Kemudian melakukan pengecekannya bagaimana, kita harus tahu syarat kerja dan suplai tegangan yang ada ke chipset. Kemudian kita harus tahu beberapa parameter dari chipset itu, misalkan ada resistansi, ada tegangan, ada sinyal dan sebagainya kalau nggak keluar. Dan kita bisa menentukan juga yang konslet karena bola-bola timah atau konsletnya karena chipsetnya memang, dengan cara mengukur tadi. Oke teman-teman, demikian video yang part 3 ini. Mudah-mudahan dari video-video ini dapat memberikan informasi buat teman-teman dan menambah manfaat. Support channel kami, terima kasih sudah menyaksikan, apalagi kalau yang menyaksikan sampai habis. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.